Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Uzlatu Zahro Zahrul Razak. Saya Kansanur Afifah. Kami dari kelas 82. Apakah dampak pandemi COVID-19 dan bagaimana kita menyikapinya? Hingga saat ini, COVID-19 muncul sebagai wabah yang patut diwaspadai oleh dunia. Salah satu dampak besarnya ialah keharusan bagi masyarakat untuk melakukan social distancing atau isolasi mandiri di rumah, agar penularan virus tersebut dapat dicegah. Hal tersebut tentunya merambah ke pergerakan ekonomi. Kebijakan social distancing membuat sarana dan prasarana umum seperti mal, bioskop, maupun tempat-tempat ramai lainnya terpaksa harus ditutup. Bahkan beberapa tempat harus ditutup secara permanen. Oleh karena itu, pihak pengusaha pada sarana umum tersebut merasa dirugikan akibat turunnya pendapatan. Di era masa pandemi COVID-19, ada beberapa cara untuk menyikapinya dengan baik dan benar. Karena pada masa pandemik ini, kita harus menerapkan 5M, yaitu pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Serta yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Masa pandemi COVID-19 yang berkaitan dengan matematika. Seperti yang kalian ketahui, pada masa pandemi virus corona ini, semua sekolah ditutup karena bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Pemerintah menetapkan untuk semua murid-murid di Indonesia belajar online atau daring. Seorang siswi yang bernama Santi yang menduduki bangku SMP kelas 2 atau kelas 8. Di era pandemi ini, ia belajar di rumah secara online atau daring. Pada hari Kamis, ia mendapatkan soal matematika dari gurunya. Soalnya sebagai berikut. Tentukan berapa box masker tiap bulannya. Masih kosong pada bulan pertama, Ratu membeli 2 box masker. Pada bulan kedua, Ratu membeli 4 box masker. 3 bulan kemudian, Ratu mempunyai berapa masker? Penyelesaian soal diketahui bulan pertama 2 box masker, bulan kedua 4 box masker. Ditanya berapa box masker 3 bulan berikutnya yang Ratu beli. Dijawab di bulan pertama diketahui 2 box dan di bulan kedua 4 box, berarti sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti 3 bulan berikutnya kita cari di bulan ketiga. 4 kali 2 sama dengan 8 box masker. Di bulan keempat 8 kali 2 16 box masker. Di bulan kelima 16 kali 2 32 box masker. Urutan pola bilangan yang dihasilkan adalah 2, 4, 8, 16, 32. Itulah urutan pola bilangan dari maskernya Ratu. Masa pandemi COVID-19 yang berkaitan dengan akidah akhlak. Selain pelajaran matematika, materi pembelajaran akidah akhlak juga berpengaruh penting bagi musibahnya pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui, pada masa pandemi ini, sebaiknya kita terus berdoa dan meminta kepada Allah SWT untuk kesembuhan negara ini. Cara mendekatkan diri kepada Allah yang terkandung dalam mata pelajaran akidah akhlak ini sering membaca Al-Quran dan terus mempelajarinya. Al-Quran diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu 23 tahun melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur dalam 2 periode. Periode pertama sebelum hijrah, periode kedua sesudah hijrah. Ayat-ayat yang turun pada periode pertama dinamai ayat-ayat Makkiyah. Dan ayat-ayat yang turun pada periode kedua dinamai ayat-ayat Madaniyah. Pun sejarah pembukuan atau kodifikasi Al-Quran dibagi ke dalam 2 tahap, yaitu Al-Quran pada masa sebelum wafat Rasulullah yang mana beberapa sahabat yang tekun membaca Al-Quran, menghafal, dan memelihara surah-surah dan ayat-ayatnya. Mereka inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Al-Qurra.
Sedangkan tahap kedua Al-Quran pada masa sesudah Rasulullah wafat, pada saat ini sudah dimulai upaya untuk menulis dan membukukan ayat-ayat Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara, yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran sebagian besar meliputi akidah, ibadah, muamalah, akhlak, qorimah, thoriq, dan syariat. Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna karena memiliki kelebihan dari kitab-kitab suci sebelumnya. Kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci yang lain adalah dari segi keaslian Al-Quran, segi isi kandungan Al-Quran, segi susunan bahasanya, dan segi misi yang diemban. Hikmah diturunkan Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar, agar selamat hidup dunia dan akhirat. Di masa pandemi COVID-19 yang berkaitan dengan pendidikan, di masa pandemi ini umumnya pada pendidikan yang dialami para siswa atau siswa yang seharusnya mereka bercanda tawa di sekolah, tapi sekitar hampir 3 tahun mereka belajar dari rumah karena ada virus COVID-19 yang cepat menular. Jadi pemerintah memberitahukan bahwa para pelajar harus belajar dari rumah atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Di masa pandemi ini ada hal positif dan negatif yang berkaitan pada pendidikan loh. Mari kita belajar hal positif dan negatif yang berkaitan dengan pendidikan. Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia pendidikan mulai dari proses pembelajaran di mana biasanya dilakukan di dalam kelas dengan tatap muka. Namun sejak pandemi berlangsung berubah menjadi pelajaran daring atau dalam jaringan. Guru, siswa, dan orang tua dituntut untuk bisa menghadirkan proses pembelajaran efektif dan aktif walaupun melaksanakan dari rumah masing-masing. Pandemi COVID-19 yang begitu banyak berdampak negatif juga berdampak positif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Dampak positif ini dapat motivasi selalu melalui masa-masa sulit untuk terus mencapai tujuan pendidikan Indonesia yang lebih maju. 1. Memicu percepatan transformasi pendidikan. Pandemi COVID-19 berujung pada penutupan sekolah sebagai upaya penyebaran ke masyarakat Indonesia. Singkat kata, pemerintah telah memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang disebut dengan pembelajaran daring atau online, sistem berbasis teknologi yang berani tentunya membutuhkan institusi pendidikan, guru, siswa, bahkan orang tua untuk melek teknologi ini sangat mempercepat transformasi teknologi pendidikan di negeri ini. Hal tersebut tentunya berdampak positif karena pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan sejalan dengan era revolusi industri 4.0 yang terus berkembang. 2. Banyak muncul aplikasi pembelajaran online atau akselerasi transformasi teknologi pendidikan akibat pandemi COVID-19 telah melahirkan berbagai platform program pembelajaran online untuk mendukung pembelajaran yang berani. Banyak program studi online menjadikan pembelajaran lebih efektif. Aplikasi pembelajaran online dikembangkan dengan menyediakan fitur-fitur yang memudahkan pembelajaran online seperti Zoom Meeting, Google Meet, Microsoft Teams, dan lainnya. 3. Jumlah kursus online gratis mulai berkembang di tengah pandemi COVID-19. Banyak lembaga bimbingan belajar menyediakan kursus online gratis atau beberapa dengan harga diskon seperti yang diterapkan oleh Ruang Guru, Zenius, Ruang Belajar, Kuiper, dan aplikasi lainnya. 4. Munculnya kreativitas tanpa batas. Pandemi COVID-19 telah memunculkan ide-ide baru. Ilmuwan, peneliti, dosen, bahkan mahasiswa mencoba melakukan eksperimen untuk menemukan kreativitas baru dan menghadirkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan.
5. Kolaborasi orang tua dan guru. Selama pandemi ini, para pelajar tentunya akan menghabiskan waktunya untuk belajar di rumah, di mana hal itu membutuhkan kolaborasi inovatif antara orang tua dan guru agar siswa dapat terus belajar online secara efektif. Selain itu, kolaborasi inovatif dapat mengatasi sebagai keluhan sama pembelajaran online. Hal tersebut akan berdampak positif bagi dunia pendidikan baik saat ini maupun yang akan datang. 6. Penerapan ilmu dalam keluarga. Ketika semua sekolah ditutup, ini menjadi kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan ilmu di tengah-tengah keluarganya, baik itu sekedar membuka diskusi kecil atau dengan mengajarkan ilmu yang didapat kepada keluarga. Hal ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu ilmu melalui penerapan langsung. Ilmu yang diterapkan secara langsung akan berpengaruh tidak hanya lagi yang mengaplikasikan tetapi juga bagi yang menerimanya. 7. Guru menjadi lebih akrab dan melek teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pembelajaran di tengah-tengah pandemi harus dilakukan melalui metode online sehingga penggunaan perangkat teknologi sangat dibutuhkan. Selama pandemi ini banyak dilakukan pelatihan bagi para guru dengan tujuan memberikan pembinaan guna menentukan metode pembelajaran yang bisa diterapkan pada saat pandemi yang tentunya berbasis teknologi. 8. Internet sebagai sumber informasi yang positif. Jika proses pembelajaran pada umumnya menggunakan buku cetak sebagai sumber belajar utama, maka dalam proses pembelajaran online, internet merupakan sumber informasi yang dapat digunakan. Internet tidak lagi hanya digunakan oleh siswa sebagai sarana hiburan atau bermain media sosial, tetapi juga digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pelajaran yang diajarkan, seperti mengakses buku digital, video pembelajaran, dan lain sebagainya. Meski begitu, tentunya hal ini tetap harus mendapat pendampingan baik dari guru maupun orang tua siswa, agar siswa tidak salah dalam menggunakan informasi dan terhindar dari hoaks. 9. Siswa dapat diawasi oleh orang tua secara langsung. Pada dasarnya, setiap anak memiliki potensi yang tidak terbatas, tetapi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi apakah mereka pada akhirnya dapat memenuhi potensi tersebut. Para ahli meyakini bahwa peran orang tua dalam kehidupan seorang anak berdampak luas. Dengan pengawasan orang tua, anak akan mudah memantau perkembangannya secara langsung. Keterlibatan orang tua sangat penting agar anak berprestasi di sekolah. Beberapa orang tua mungkin berpikir bahwa itu adalah peran guru untuk mengajar, bukan mereka. Namun kepercayaan seperti itu tidak merugikan orang tua dan anak. Anak-anak tidak mulai dan berhenti belajar hanya selama hari sekolah. Mereka selalu terbiasa belajar di rumah dengan teman dan melalui pengaruh lain. Itulah beberapa hal positif dari pandemi COVID-19. Tentu masih banyak lagi hal positif yang bisa kita rasakan. Meski demikian, kami tetap berharap pandemi segera berakhir dan pembelajaran tatap muka segera dilakukan lagi. Soal jelaskan dampak COVID-19 terhadap pendidikan. Jawaban dampaknya yaitu 1. Siswa tidak dapat bersekolah. 2. Siswa bersekolah menggunakan daring. 3. Terbatasnya koneksi internet. 4. Kebanyakan para siswa tidak mempunyai fasilitas daring. 5. Belajarnya menjadi tidak efektif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.